Akhir tahun tinggal beberapa hari lagi. Sekarang ini kan tanggal 22, pas Hari Ibu. How are you today, my mom? Saya baru saja bahas itu di Facebook Live dan juga di Instagram saya. But anyway, sekarang saya akan membahas mengenai satu prinsip dalil sebagai seorang profesional, sebagai seorang yang punya kelas di dalam pikiran dan mempunyai hasrat maju di dalam karir, melihat structure of changes in everything in global society. Dan kita juga mengalami satu fase yang sangat dynamic sekali di dalam virus corona yang mutasi yang sedemikian agresif. But now, sekarang ini adalah di dalam mutasi yang disebut Omicron. Itu cepat sekali menular. Satu lagi yang saya sudah bahas di salah satu seminar, webinar Natal mengenai digital space and God space. Saya membahas apa itu digital space dengan mekanisme society, lifestyle, and culture things happening, what's going on in the next 30 years ahead. Dan juga bagaimana keberadaan God space sebagai seseorang yang mau tidak mau kita mengalami sesuatu perubahan-perubahan yang sangat signifikan, ya. Jadi bagaimana kaitan itu? Dan juga saya membahas tentang metaverse. Wah, ngeri. Ya, ngeri dalam arti bukan negatif ya. Seluruh perubahan itu begitu atraktif bagi gua ya, atraktif. Dan juga cryptocurrency begitu atraktif. Dan juga Elon Musk. Dia membahas apa? Elon Musk mempunyai, yang kita tahu, kita sudah bahas mengenai Tesla. Dan juga Elon Musk mempunyai satu impian jauh ke depan. Dia memang visioner. He's the visionary leader, the true leader, now leading all the human being in this globe. Kedua, saya melihat selain Tesla, SpaceX, ketiga maksud saya, yaitu bagaimana dia punya hasrat SpaceX itu membangun satu peradaban luar angkasa. Jadi manusia yang berada di luar angkasa dengan bahtera Nuh. Jadi dia akan membawa hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia pindah imigrasi ke Mars. Jadi bisa kita bayangkan betapa agungnya bagi saya nih ya, Elon Musk mempunyai structure of thinking is very genius dan structure of life for the new one in someday. Di satu angkasa yang di luar dari bumi ini perlu ada perjalanan yang panjang dengan roket dan lain sebagainya. Infrastrukturnya itu sudah disiapkan sedemikian rupa. But anyway, ya, itu hanya semacam simulasi introductory dari saya, ya. Dan juga saya membahas itu hari Sabtu 1,5 jam, ya, kaitan antara metaverse, crypto, lalu apalagi itu bahtera Nuh ya dari Elon Musk, lalu dari Mark Zuckerberg, and very very fantastic. Lalu bagaimana kita sebagai seorang beragama yang beriman, agama masing-masing ya, di mana God space, Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita percaya itu mampu menjadi satu kehidupan yang nyata, memimpin langkah hidup kita di dalam jejak. But anyway, nah sekarang ketiga gue masuk nih mengenai upgrade career life in 2020. Bagaimana kita upgrading karir hidup kita di tahun depan 2022. Sekarang ini 22 ya, 2022. Sekarang tanggal 22 Desember, tinggal 9 hari lagi. Tapi kalau hari kerja mungkin hanya ya let's say 5 hari ya. Tetapi itu bukan berarti akhir dari segala sesuatu. We must aware, realize what's going on, what's happening, and what is the strategy, and how you make a good plan, and how you make everything with detail, and try to move on in the trajectory of career life. Jadi seluruh hidup Anda dan saya harus berada di dalam pertarungan karir yang mau tidak mau situasi COVID, kripto, lalu metaverse yang tidak ada lagi segala sesuatu
Seperti Bill Gates mengatakan, in 3 to 5 years, you must listen to my mouth, to my lips. Someday, all over the world, all the human beings will what? Tidak akan lagi banyak ke kantor, working from home itu starting pointnya. Semua akan pakai avatar, semua pakai 3D, semua berada di dalam metaverse. Jadi satu lingkaran dunia yang sangat-sangat berbeda. Sekarang kita udah pakai Zoom. Dengan adanya COVID kita terbiasa dengan Zoom, working from home. But apa yang terjadi? Mark Zuckerberg sudah mencanangkan mengenai metaverse. Jadi the way culture we working, apakah itu startup, apakah yang sudah conglomerate, menjadi satu the new reality. Dan the new reality itu menjadikan satu kolaborasi di dalam kita capture all things happenings in the face of our lives. So, apa yang harus kita ingin kerjakan sedemikian rupa sehingga tidak menjadi hal-hal yang memilukan dan memalukan. Jadi upgrading career life untuk tahun depan 2022 saya memberikan satu arahan, yaitu hitunglah hari Anda. Hitung hari itu bukan hanya 365 hari satu tahun atau 30 sampai 31 hari setiap bulan. Lebih dari itu maksud saya mengenai philosophy of life. Bagaimana falsafah hidup Anda dan saya? Saya mengusulkan artinya hitunglah hari itu menjadi path of life, jejak langkah kita. Kenapa? Karena dari situ kita sedang menanamkan investasi detik, menit, jam, hari, minggu, apalagi kuartal, semester, tahun. Itu path of life. Jadi path of life, jejak langkah kita itu. Yang kedua yang ingin saya katakan, is there any meaning inside your path of life? Adakah jejak-jejak Anda yang sudah berjalan itu setiap detik dan seterusnya sampai 365 hari mempunyai makna? Kalau itu tidak ada makna, berkali-kali saya mengatakan Anda dan saya akan bosan di dalam hidup ini. Tetapi kalau itu ada makna, seluruh hidup Anda mempunyai satu structure of life about the wider horizons. Jadi horizon wawasan kita yang luas dan kita menangkap segala sesuatu itu, ada hal-hal yang harus kita interogasi di dalam diri kita. Ada segala sesuatu yang kita coba telaah dan kita memilahnya itu ke dalam arti yang sesungguhnya. Jadi seperti contoh, kita akan mengakhiri. Saya makin melihat ya, 22 Desember, tinggal 9 hari secara kalender. Tapi secara structure of living, bekerja yang sesuai dengan office hours, mungkin hanya 5 atau 4 hari. Karena ada libur merah, Natal, ada hari Minggu, ya, dan seterusnya. Nah, itu kita coba lihat. Saya makin sadar, dari tahun 2021, 1 Januari, sampai tanggal 22 Desember, saat ini, saya kok melihat achievement saya berapa. Misalnya omset, duit, ya, bisnis ekspansi, training saya, dan segala macam. Adakah masih kekurangan? Ternyata saya menyimpulkan masih banyak. Nah, kalau Anda dan saya menyadari itu masih banyak, Anda mengakui path of life Anda perlu diinjeksi, di recharge, dan perlu ditanam satu hasrat yang tidak boleh redup, tapi ada turning point to walk in the fast life. Itulah menjadi arti di dalam path of life kita. Meaning itu mempunyai nilai pertanggungan jawab secara pribadi di hadapan Tuhan yang menciptakan Anda dan saya sebagai manusia. Jadi gue sadar, ya saya sadar, maksud saya ini ciptaan Tuhan, dicipta oleh Tuhan. Kalau saya sadar dicipta oleh Tuhan, berarti bos di atas bos adalah Tuhan pencipta. Dan Tuhan pencipta selalu menuntut kita kerja keras dan punya bobot sorgawi atau bobot ilahi. Berarti seluruh keberadaan hidup Anda dan saya itu dimonitor oleh mata Tuhan. Dan seluruh kita cara berpikir itu dijelajahi oleh satu
pikiran-pikiran yang dibentuk oleh Tuhan menjadi divergent thinking atau convergent thinking yang udah juga saya bahas begitu ya. But anyway, semua itu mau tidak mau memberikan satu teladan yang bersumber dari atas. Satu hasrat yang bersumber dari atas. Berarti kita sebagai yang dicipta dengan Tuhan yang mencipta akan ada titik temu yang disebut perdamaian. Dan perdamaian itu membuktikan kita bisa mengatakan, ya Tuhan ampunilah karena saya berdosa. Seseorang di dalam bekerja, di dalam karir hidupnya, dia mengakui dosa. Apakah dia malas, dia korupsi, dia menipu, dia provokasi, dia gosip, all things happening. Ya, itu akan menjadi satu kesadaran bagi Anda dan saya. Hati-hati melewati tahun demi tahun yang Tuhan izinkan. Setiap orang itu kapan hidupnya akan berakhir, hanya Tuhan yang tahu. So, kita sebagai orang yang dicipta harus memahami langkah hidup kita harus punya arti. Itu semua akan menjadi modal yang nilai investasinya, nilai sahamnya tidak akan pernah turun. Tidak akan pernah decrease, tidak akan pernah drop out. Yang turun harga saham dan kripto saja atau bunga daripada tabungan. Tapi investasi yang kita tanam yang bersifat dan bersumber dari kekekalan itu akan memberikan satu confidentiality bagaimana kita mengarahkan upgrade our life with the vision from above. Jadi kita selalu melihat segala sesuatu dari atas yang tidak akan pernah salah. Itulah Allah pencipta kita. Kedua, jadi upgrade life karir kita tidak hanya menghitung hari kaitannya dengan path of life dan meaning. Yang kedua adalah kepekaan menilai hidup. Apa maksudnya kepekaan menilai hidup? Anda dan saya diberi satu opportunity. Bagaimana kesempatan itu atau opportunity itu kita tunggu kesempatan itu datang atau kesempatan itu kita kejar. Kalau kita menunggu berarti kita orang bodoh. Nah, orang bodoh tidak pernah ada hasrat mengejar kesempatan. Tapi orang yang bijak adalah menangkap kesempatan itu untuk diolah dan diberikan satu struktur yang sesuai dengan karakter dan juga dijalani itu dengan sesuatu yang bijaksana dari Tuhan. Kembali lagi nih. Jadi segala sesuatu itu tidak mungkin tidak berlandaskan bersumber kesempatan itu yang Tuhan percayakan kepada Anda dan saya. All things can happening because God, our creator, give us trust or not. Jadi sesuatu yang dipercaya oleh Tuhan nilainya tinggi sekali. Karena di situ yang istilah saya God satisfaction. Saya seorang marketer, saya juga seorang sales, saya juga seorang strategik, saya juga seorang planner, saya juga seorang public speaker, saya juga orang yang rajin untuk mengatakan personal branding. But saya mengatakan begitu. Kalau segala sesuatu yang kita kerjakan itu tidak mempunyai apa yang bisa memuaskan Tuhan, berarti kita egois, hedonis. Jadi hedonis itu tidak hanya kita hambur-hamburkan uang. Hedonis juga menghambur-hamburkan waktu, hedonis juga menghambur-hamburkan kesempatan. Itu yang akan menjadi keteledoran, kebocoran seluruh hidup kita. Jangan sampai Anda mengatakan, oh nanti kalau gue udah tua, gue sudah pensiun. Gue ingin mengatakan pensiun itu tidak bisa dilihat umur kapan. Itu hanya di dalam perusahaan. Tapi dalam seluruh hidup Anda dan saya, pensiun itu kalau Anda masuk ICU, koma, dan masuk kubur. Itu namanya pensiun. Tapi selama Anda sehat, masih ada kekuatan, ada bijaksana, seluruh opportunity itu kita tangkap dan kita kejar dan kita olah. Ya kan? Jadi ini menjadi hal yang Tuhan itu puas. God satisfaction. Maka Anda dan saya ini selalu dibujuk oleh suara setan. Kita dibutakan mata kita dengan apa yang kita lihat, dengan mobil super mewah, apartemen super mewah, baju yang super mewah,
Nah, sesuatu yang mewah, 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 tetapi tidak ada sesuatu yang mewah di hadapan Tuhan karena kita membujuk Tuhan dengan segala sesuatu kita kasih supaya Tuhan memaafkan Anda dan saya. No. Tuhan itu nggak bisa dikorupsi. Tuhan itu tidak bisa dijerat, dihipnotis. Loh, siapa kita? Ya kan? Tuhan itu tidak bisa disuap dengan segala sesuatu, menjilat Tuhan sebagai bos kita. Di dunia ini orang menjilat bos di mana-mana nyata. Di dunia ini orang menyuap, ya, koruptor-koruptor banyak jabatan-jabatan yang strategis menjadi sesuatu yang bersifat toksik, ya racun, bahkan menjadi sampah dalam hidup kita. No, kita dan saya, Anda dan saya harus merubah, upgrade. Kita harus tingkatkan seluruh karir hidup kita. Jadi ya hal yang kedua tadi, membahas kesempatan yang kita buang-buang dengan sia-sia, waktu, tenaga, pikiran, uang, dan kesempatan seluruhnya akhirnya kita hambur-hamburkan, itu tidak bisa dikembalikan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menilai. Maka kepekaan nilai hidup selain kesempatan dibuang yang saya urai tadi, juga usia Anda dan saya itu berjalan cepat. Wih, ngeri loh. Berjalan cepat ini dalam arti tidak bisa kalkulasi matematika. Tidak bisa pakai kalkulasi fisika. Tidak bisa kalkulasi secara biologi. Tidak bisa kalkulasi secara the philosophy of life. Tidak bisa kalkulasi secara agama. Yes, kenapa? Kita beragama. Anda dan saya punya agama berbeda-beda. Tetapi ada misteri di dalam hidup ini. Yang pertama, ya, setiap manusia tidak tahu berapa lama dia hidup di dalam dunia. Itu hak mutlak daripada Tuhan. Tuhan pun tidak berbicara kepada nabinya, kepada rasulnya, kepada orang yang sangat percayanya. Hanya dia. Jadi hidup kita jalannya cepat. Jadi kalau saya bangun pagi, sekarang udah tanggal 22, udah siang nih, udah ini. Seperti sekarang, sudah jam berapa ini? Hampir jam 12, ya sudah jam 12. Kita udah dengar suara ini kan, dari masjid. Jadi ini membuktikan cepat sekali. Tapi kalau kita tiong-tiong, kita santai, kita malas, lama sekali waktu. Jadi kalau Anda dan saya peka, hidup itu berjalan dengan cepat. Peka, waktu itu bergeser dengan cepat. Anda dan saya harus tahu, waktu, time you cannot pause, time you cannot stop it. Jadi waktu tidak dapat diberhentikan oleh Anda dan saya. Anda hanya dibentuk oleh jam tangan yang kita pakai atau jam dinding ada di kantor, di rumah kita. Itu normal, itu namanya kronos, kronologik. Tetapi kita berada di dalam kairos, yaitu apa? Kita berada di dalam penjelajahan mata Tuhan dan Tuhan sudah mempunyai buku kehidupan. Kapan orang ini berakhir? Kapan orang ini Tuhan panggil? Kapan orang ini akan masuk pengadilan Tuhan? Teman-teman ya, para profesional, merenungkan perkataan saya seperti ini, betapa bernilainya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jangan main-main. Maka karena usia berjalan cepat, kita harus merestrukturisasi dan membuat resolusi yang baik. Beberapa hari ke depan saya akan bahas tentang resolusi, bagaimana menulis resolusi. Jadi di sini sekali lagi, hal yang pertama tadi menghitung hari. Saya membahas path of life, saya membahas tadi meaning, yang kedua kepekaan nilai hidup, yaitu kesempatan yang dibuang, usia yang berjalan cepat. Ketiga, yang terakhir, yaitu upgrade career life, rencana hidup, life planning. Saya aneh kalau ke kantor kita masing-masing, apalagi supervisor sampai direktur, bicara soal perencanaan job planning, sales planning, marketing planning, IT planning, semuanya ada planning. Terkadang hanya asal tulis. Tetapi lebih dari itu tidak melihat artinya, maknanya. Kenapa saya harus membuat rencana seperti ini? Maka rencana hidup, Anda harus disiplin mengelola rencana hidup. Coba aja Anda umur berapa? Anda umur 30, 40-an, ya, 50-an, 60-an, 70-an, it doesn't matters. As long as you still alive, selama kita masih hidup, rencana itu harus dikalkulasi dengan bijaksana Tuhan yang memberi hikmat kepada Anda dan saya apa yang akan kita isi. Dan kita menilai itu seluruhnya, kita harus kembalikan kepada Tuhan, apakah Tuhan berkenan dari apa yang saya rencanakan itu, saya rancang dan menghasilkan produktivitas, kreativitas, dan
prestasi yang tidak menurun, harus makin menaik. Itu yang saya katakan rencana hidup dikelola dengan baik. Jadi rencana hidup selain dikelola dengan baik, prestasi yang makin meningkat. Prestasi yang makin tinggi, seluruh kebocoran harus kita eliminir. Seluruh keberhasilan harus kita tingkatkan. Dan seluruh rancang bangun arsitektur of planning dan arsitektur of things harus kita benahi dengan akurasi meter, sentimeter, ketinggian, lebar, kedalaman, radiksnya, akarnya, fondasi, seluruhnya harus teliti. Karena setiap pergantian tahun, goncangan atau turbulensi itu begitu beda. Kita bisa lihat, seperti awal saya katakan, metaverse. Kalau kita nggak siap dengan metaverse, selesai. Kita nggak siap dengan Zoom. Banyak orang yang bingung, bagaimana ini main pakai Zoom? Bagaimana ngomongnya? Hanya face to face pakai layar. Nanti tidak ada lagi layar, 3 dimensi, 3 dimensi. Sekarang kan 2 dimensi. Anda dan saya ada di Facebook, Facebook Live, ada di Instagram, ada YouTube. Nanti setiap orang kerja di perusahaan tidak lagi pakai Zoom, tapi Anda dan saya akan berada di dalam metaverse, dunia dunia virtual. Ya, dunia virtual, tapi ada gambarnya, wajahnya, tapi bukan wajah Anda yang asli, tapi bentuk avatar. Dan itu ada gema, desakan, getaran daripada jantung, perasaan, dan lain sebagainya. Bagi saya pribadi, untuk awalnya saya juga masih ragu. Tapi seperti Zoom, orang ragu. Nah, nggak ada pilihan. Ya mau nggak mau, masuk ke Zoom. Nah, apakah Anda dan saya mempunyai perubahan itu, shifting paradigm, sehingga di dalam dunia virtual, apakah Anda dan saya bisa menghasilkan prestasi yang signifikan dan global thinking dan global competition di dalam prestasi hidup Anda dan saya di dunia virtual, khususnya di metaverse. Ya, jadi teman-teman coba mulai berpikir ulang, mempersiapkan dengan taat beribadah dengan agama masing-masing dan meminta hikmat dari Tuhan dan selalu stand by, stand up, dan bagaimana prestasi itu tidak akan pernah surut atau menjadi usang. Oke, teman-teman. See you then. Thank you then.